Saya nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Dimanapun berada, saya baca sholawat munjiat. Apapun keadaan saya baca sholawat munjiat. Kecuali di kamar mandi ya, saya tuh nggak baca sholawat munjiat. Atau sedang buang hajat, saya juga nggak baca sholawat munjiat. Pokoknya mulut saya tuh nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan bacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ya, subhanallah. Karena beliau itu selalu rajin baca sholawat munjiat ya, dimanapun berada baca sholawat munjiat, dalam keadaan apapun baca sholawat munjiat, kecuali dalam kita sedang buang hajat ya, nggak usah baca sholawat. Di kamar mandi ya nggak usah baca sholawat ya. Subhanallah, karena beliau rutin baca sholawat munjiat, istiqomah sholawat munjiat, akhirnya beliau itu mendapatkan keajaiban sholawat munjiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi beliau membaca sholawat munjiat itu bisa mendatangkan keajaiban, baca sholawat munjiat itu bisa mendatangkan rezeki, berkah sholawat munjiat, rezeki itu selalu datang bertubi-tubi. Nah, baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat dari Ibu Nina. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Ibu Nina, cerita tentang kisah nyata pribadi saya yang mendawamkan sholawat munjiat. Ya, setiap hari saya baca sholawat munjiat Mbak Vina. Kecuali setelah salat fardu, saya baca sholawat Jibril 100 kali yang sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya istiqomahin baca sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu. Di luar salat fardu, saya baca sholawat munjiat. Apapun masalah saya baca sholawat munjiat. Setiap kali ada permasalahan bagi saya tuh Mbak Vina, saya selalu geber dengan sholawat munjiat. Terus mulut saya tuh nggak lepas dengan yang namanya sholawat munjiat. Entah dalam keadaan apapun saya baca sholawat munjiat, dimanapun saya baca sholawat munjiat. Kecuali di kamar mandi ya, saya nggak baca sholawat munjiat, atau sedang buang hajat saya nggak baca sholawat munjiat. Nah, waktu itu saya kan kepingin punya anak yang mondok di pesantren. Nah, ternyata anak saya tuh bilang nggak mau sama sekali di pesantren, pokoknya nggak kerasan di pesantren gitu katanya. Nah, itu bagi saya tuh suatu masalah. Kalau anak nggak mau ditaruh di pesantren, nggak mau nuntut ilmu di pondok, tuh masalah buat saya. Nah, karena menurut saya itu suatu masalah, ya jadi saya geber dengan sholawat. Saya riadohin dengan sholawat munjiat. Setiap hari baca sholawat munjiat, aku geber dengan sholawat munjiat dengan niat lillahi ta'ala, ya Allah, saya baca sholawat munjiat, niat ibadah lillahi ta'ala. Kemudian saya baca sholawat munjiat selalu. Terus saya geber dengan sholawat munjiat. Setelah saya baca sholawat munjiat, saya berdoa pada Allah, ya Allah, anak saya ini nggak mau di pesantren. Dengan keberkahan sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya tuh nurut sama saya. Dengan berkah sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya mau menuntut ilmu di pesantren. Dengan berkahnya sholawat munjiat ini, ya Allah, semoga anak saya betah, semoga anak saya kerasan di pesantren, ya Allah. Nah, selang 2 minggu saya baca sholawat munjiat secara berturut-turut tanpa bolong sama sekali. Pokoknya setiap hari saya baca sholawat munjiat. Kurang lebihnya sehari semalam tuh saya baca sholawat munjiat 1000 kali. Memang ya Mbak, saya baca sholawat munjiat 1000 kali itu nggak sekali duduk. Saya baca sholawat munjiat tuh ya setelah sholat fardu baca sholawat munjiat, sambil aktivitas saya baca sholawat munjiat, ya nyapu saya baca sholawat munjiat, dan apapun aktivitas saya ya, entah itu jemur baju saya baca sholawat munjiat, entah itu nyetrika saya baca sholawat munjiat, entah itu ambil pakaian juga saya baca sholawat munjiat. Karena
udah terbiasa ya mulut ini membaca salawat munjiat, kamit baca salawat munjiat atas izin Allah. Setelah saya istiqomah baca salawat munjiat, hati jadi lebih tenang berkah salawat munjiat. Anak saya yang tadinya kekeh nggak mau mondok di pesantren, ternyata dengan keajaiban salawat munjiat, anak saya tuh dia mau dengan sendirinya ke pondok pesantren. Dia sendiri minta ke pondok pesantren, subhanallah. Itulah ajaibnya sholawat munjiat. Ternyata kalau kita setiap hari baca sholawat munjiat ya, secara rutin, secara istiqomah, bermunajat pada Allah, minta sama Allah dengan barokah sholawat munjiat, Allah ijabah. Yang tadinya anak saya nggak mau di pondok pesantren, atas izin Allah, dengan sendirinya dia minta untuk mencari ilmu di pesantren, untuk minta mondok. Dan alhamdulillah berkah salawat munjiat, rezeki datang bertubi-tubi. Berkah salawat munjiat, ada saja rezeki. Pokoknya nggak pernah kehabisan rezeki dah yang namanya berkah salawat munjiat itu, subhanallah. Yang awalnya saya nggak hafal salawat munjiat, terasa tuh salawat munjiat itu sangat panjang. Setelah saya hafal salawat munjiat, ternyata salawat munjiat tuh ya singkat sekali gitu. Terasanya kayaknya dalam 3 menit aja saya sudah dapat sekitar 17 kali salawat munjiat ya. Nah pokoknya dalam sehari semalam tuh saya istiqomahin baca salawat munjiat 1000 kali. Selama 2 minggu berturut-turut saya baca salawat munjiat 1000 kali. Alhamdulillah atas izin Allah anak saya mau mondok di pesantren. Dan keajaiban salawat munjiat yang kedua, Mbak Vina, waktu saya nyamsat surat kendaraan motor saya, ternyata saya nggak nyangka ya kalau di tempat saya nyamsat sepeda motor tuh ada undian door prize. Dan alhamdulillahnya, karena saya selalu baca salawat munjiat ya, saya berkendara juga baca salawat munjiat, di rumah juga baca salawat munjiat, di tempat nyamsat pun juga baca salawat munjiat. Alhamdulillah atas izin Allah, berkah salawat munjiat yang saya baca, saya mendapatkan door prize, yakni mendapatkan kompor gas. Itulah keajaiban salawat munjiat bagi saya yang kedua ya Mbak Vina. Yang pertama, saya riyadhus salawat munjiat supaya anak saya mau di pesantren, dan alhamdulillah ternyata keajaiban salawat munjiat itu saya dapetin. Anak saya mau dengan sendirinya minta menuntut ilmu di pesantren. Dan keajaiban salawat munjiat yang kedua, saya mendapatkan door prize, yakni hadiah kompor gas. Itulah Mbak Vina kisah cerita saya tentang kisah keajaiban salawat munjiat 1000 kali sehari selama 2 minggu, dan sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu. Bukan berniat ria ya Mbak Vina, ini cerita nyata saya, dan semoga semakin saya semangat untuk berselawat dan gak lepas dengan yang namanya istiqomah sholawat munjiat. Terima kasih Mbak Vina. Mbak Vina saya doakan semoga sehat selalu, lancar rezeki dan panjang umur, dan semoga bisa memotivasi teman-teman untuk semangat lagi untuk selalu berselawat kepada Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Nina atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat 1000 kali nggak sekali duduk. Dalam sehari baca sholawat munjiat 1000 kali dan baca sholawat Jibril 100 kali setelah sholat fardu. Subhanallah, atas izin Allah, Allah berikan Ibu Nina ini keajaiban sholawat munjiat. Yang pertama, anaknya mau di pesantren berkah sholawat munjiat 1000 kali. Atas izin Allah beliau mendapatkan hadiah door prize, ini mendapatkan kompor gas. Itulah kalau kita setiap hari dawamin sholawat, istiqomah sholawat, baik itu sholawat munjiat atau sholawat Jibril, yang penting kita istiqomah baca sholawat ya. Setiap hari rutin sholawat dan sholawat, insya Allah semua masalah beres. Berkah sholawat semua akan diijabah sama Allah doa kita. Berkah sholawat rezeki datang bertubi-tubi. Berkah sholawat hati jadi lebih tenang ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali dalam sehari dan sholawat Jibril 100 kali setelah salat fardu dari Ibu Nina ini bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.